Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Tuhan punya cara sendiri. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pernahkah kita mendoakan seseorang yang belum mengenal ataupun yang tidak mau percaya kepada Tuhan? Atau mungkin apakah saat ini kita sedang bergumul di dalam doa kita untuk seseorang yang sudah mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun hidupnya masih jauh dari kehendaknya, sehingga kita merindukan agar orang tersebut bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan dan menuruti kehendak-Nya. Tidak mudah menanti jawaban doa kita dari Tuhan, karena mungkin waktu Tuhan menjawab lebih lama dari waktu yang kita harapkan. Namun tentunya waktu Tuhan selalu tepat. Hari ini kita belajar dari seorang wanita bernama Neneng Maria Kusuma yang bisa dikatakan tekun di dalam doanya. Beliau adalah ibu dari salah seorang public figure di Indonesia, Nafa Urbah. Hampir semua kita tahu bahwa Nafa Urbah adalah pengikut Kristus, sekalipun sebelumnya dia mempunyai kepercayaan lain. Jauh sebelum Nafa menjadi seorang Kristen, ibunya lah yang terlebih dahulu menjadi Kristen. Ibunya juga sempat mempunyai kepercayaan lain. Awal pertobatan ibunya ialah ketika beliau mengalami sakit kanker yang mengakibatkan ia lumpuh dan dokter menyatakan bahwa tim medis sudah angkat tangan. Saat itu Nafa masih belum masuk sekolah dasar. Singkat cerita, sang ibu mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan melalui doa seorang pendeta yang ternyata adalah dosen dari ibunya. Dari situlah sang ibu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Namun saat itu Nafa belum mau memilih untuk mengikuti kepercayaan ibunya. Tetapi sang ibu ternyata terus setia mendoakan sang anak agar hatinya dibukakan dan dilembutkan untuk bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ketika Nafa menginjak usia dewasa dan sudah tenar, hidupnya hancur. Ia terjebak narkoba, mabuk-mabukan, dunia malam, dan lain sebagainya. Hingga suatu waktu Tuhan mengizinkan ia mengalami sakit yang serius dan melakukan perawatan khusus di Singapura. Di sana ia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan setelah menonton sebuah tayangan rohani Kristen yang menurut pengakuannya tidak sengaja ia tonton. Melalui mujizat itu, ia berkomitmen mengikut Kristus dan meninggalkan kehidupannya yang rusak. Seperti itulah cara dan waktu Tuhan untuk mengubah hati anak dari ibu Neneng Maria Kusuma tersebut. Saudara, Tuhan punya cara sendiri untuk mengubah kehidupan seseorang. Tetaplah setia berdoa karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan menghitung berapa lamanya hari, minggu, bulan, bahkan tahun kita berdoa. Sebab itu bisa membuat kita bosan hingga undur dalam doa kita. Tetaplah fokus pada kuasa Tuhan dan biarkan Ia bekerja dalam kuasa-Nya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Sorgawi, teguhkanlah aku agar tetap setia dalam setiap doa-doaku, terutama untuk mereka yang belum percaya dan menerimamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani
jalani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam ladang, mencari domba yang sesat.